Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera, salam budaya, salam persahabatan. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, yaitu kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Dan tidak lupa salawat salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi pamungkas, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak misteri yang belum terungkap di dunia ini. Hitam dan putih dalam mistis itu hanyalah sebuah ungkapan dan perilaku. Tapi yang celakanya, ketika di luar sana banyak orang mengumbar hal-hal misteri ataupun mitos-mitos, maka semakin banyak pula orang terkontaminasi atau tersugesti dengan hal-hal yang berbau misteri. Di sini di Joglo Story kembali lagi bersama saya dengan Kang Acung untuk mengupas tuntas, mengedukasi tentang hal-hal mistis, misteri ataupun mitos-mitos yang terjadi di kalangan masyarakat. Seperti biasa, saya Kang Acung dengan sangat rendah hati selalu meminta dukungan kepada teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun kalian berada untuk selalu dukung channel Joglo Story ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan semoga kalian bisa terhibur dengan konten-konten yang kami sajikan. Dan ada satu lagi kabar berita, kabar bagus untuk teman-teman dimanapun kalian berada, khususnya di kota Garut, bahwa ada satu aplikasi yang mana aplikasi ini sudah diresmikan, mungkin bisa sangat membantu urusan pekerjaan teman-teman kesehari-harinya. Di aplikasi ini namanya OkJack, yang mana aplikasi OkJack ini begitu banyak fitur-fiturnya yang sangat mudah dan sangat bisa diandalkan. Salah satunya di situ ada OkFood, OkCar, dan OkRide. Dan bukan cuma itu, masih banyak lagi fitur-fitur yang bisa diandalkan. Yang pastinya tarifnya pun sangat terjangkau dan bermasyarakat. Beda daripada yang lain. Karena OkJack tarifnya bermasyarakat, mudah pemakaiannya, dan sangat pasti untuk memudahkan pekerjaan Anda. OkJack, ya oke. Tidak butuh waktu lama dan tanpa basa-basi, kita langsung panggil narasumber kita. Sekdo. Welcome to Joglo Stories. Oke, seperti biasa, seperti yang pada awal saya katakan tadi, bahwa saya sudah kedatangan narasumber yang mana beliau adalah seorang wanita yang pastinya cantik, tangguh, dan pemberani. Tanpa basa-basi, kita langsung kenalan dulu nih sama narasumber kita si cantik ini nih. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Dengan Teteh siapa? Boleh dikenalin dulu Teteh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani. Saya berasal dari Garut. Profesi saya sebagai MUA. Untuk teman-teman dan kerabat semuanya, jika ada yang berminat menggunakan jasa saya, hubungi nomor di bawah ini ya. Oke? Oke, terima kasih atas perkenalannya Teteh. Lebih lanjutnya, pingin nanya nih, ada apa nih, angin apa nih dengan kehadiran Teteh ke sini nih? Atau mau apa yang ditanyakan atau perlu penjelasan apa, boleh. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu saya bisa menjelaskan. Jadi gini Kang, saya tuh sebenarnya mau sedikit cerita tentang pengalaman saya. Boleh? Kemarin-kemarin ada kali 3 bulan yang lalu ke belakang. Oke. Saya tuh pernah liburan Iya. ke rumah saudara saya, Iya. daerah Jawa Tengah, Semarang. Aku di sono liburan 2 minggu. Oke. Sudah saya di sono selama 3 hari. Nah, hari keempat, Iya. kebetulan kalau nggak salah itu sekitar jam 11 atau jam 12 malam nih. Saya kan tuh lagi nggak mau tidur. Iya. Tiba-tiba kayak di luar itu ada kayak ada suara ribut-ribut gitu, kayak
suara orang-orang pada mukulin nampan. Terus ada yang ngarak-ngarak gitu manggil nama anak. Saya kan aduh, apa makin kesini makin kenceng kan. Iya. Saya tuh coba cari tahu, bangunin lah saudara saya yang lagi tidur. Iya. Wah, itu kenapa sih, ada apa? Aku kira kan itu ada pesta apa gitu, hitangan Iya. malam-malam apa gimana gitu kan, saya nggak ngerti. Betul. Nah, akhirnya saya cari tahu, cari selidik, dibangunin tuh saudara saya. Kata saudara saya gini, katanya emang belakang ini ada anak kecil yang diculik katanya sama Wewe Gombel. Hah, Wewe Gombel? Aku, emang iya gitu ada? Nah, dari situ kan saya penasaran nih. Iya. Emang Wewe Gombel itu emang bentuknya kayak gimana? Itu mitos apa enggak sih, Kang? Nah, untuk sebenarnya sosok Wewe Gombel ini sendiri itu benar adanya. Cuma dari segi daerah masing-masing, kayak daerah Jawa atau daerah Jawa Barat, Jawa Tengah itu ada. Cuma cara penyebut atau penyampaiannya itu beda-beda. Kayak misalnya di daerah Jawa Tengah penyebutannya dia Wewe Gombel. Tapi kalau untuk ukuran Jawa Barat sering saya dengar itu katanya kalong wewe. Dan itu semua artinya sama. Dina ungkuk arti dalam orang Jawa kuno itu dijabarkan seperti nenek gombel, atau penjabarannya roh jahat yang suka mencuri anak-anak. Jadi jelas kalau untuk pertanyaan Wewe Gombel itu ada enggaknya, ada. Sosok Wewe Gombel itu ada, benar ada. Oke. Aku boleh nanya lagi kan, Kang? Boleh. Masih penasaran soalnya. Siap. Soalnya kan saya kan jujur aja, Iya. baru kali ini saya ngelihat langsung mengalami kejadian yang emang aku tuh baru gitu, ini penasaran banget sosoknya. Bikin penasaran bikin penasaran makanya. Kalau boleh tahu, boleh digambarkan nggak sosoknya, wujudnya Wewe Gombel itu kayak gimana sih, Kang? Oke. Kalau untuk pertanyaan hal perwujudan dari sosok Wewe Gombel ini sendiri, Wewe Gombel ini adalah salah satu makhluk yang berbentuk wanita, pastinya wanita yang mempunyai rambut gimbal, mempunyai gigi taring, lidah menjulur tapi berdarah, menjulur berdarah, dan mempunyai ukuran payudara yang ukurannya tidak sewajarnya. Nah, itu perwujudan dari sosok Wewe Gombel sendiri. Adapun yang menjabarkan lain bahwasanya sosok Wewe Gombel ini perwujudannya seperti berkepala botak, mempunyai telinga panjang, bergigi taring, mata merah, lidah menjulur, ukuran payudara tidak sewajarnya, dan mempunyai sayap. Emang ada berapa versi? Untuk Wewe Gombel sendiri ini tetap cuma satu versi. Cuma tergantung dari orang perwujudan yang ngelihat itu seperti apa gitu. Tapi kalau untuk Wewe Gombel sendiri ini emang satu versinya ya tetap Wewe Gombel gitu. Kayak begitu. Silakan. Kayak gitu ya, pantesan orang-orang pada warga-warga pada geger semua di kampung saudara saya. Iya. Nah, mungkin mereka nggak tahu bisa ngelihat apa nggak tahu memang anaknya yang bisa ngelihat kan, saya nggak ngerti. Saya penasaran banget. Oh ya, Kang, aku boleh nanya lagi kan? Boleh. Masih banyak soalnya pertanyaan-pertanyaan Siap. pengen saya ajuin, soalnya masih banyak kepenasaran saya. Oke, siap, nggak apa-apa. Apa benar Wewe Gombel itu sukanya menculik anak-anak? Apa emang selain anak-anak orang dewasa apa gimana diculik juga? Oke, ini pertanyaan menarik ya, sangat apa ya, sangat berbobot. Kalau untuk pertanyaan hal ini, apakah benar sosok Wewe Gombel ini suka menculik anak-anak? Dan selain anak-anak, apakah benar diculik juga? Gitu. Jadi sini saya jawab, ya, adanya benar sosok Wewe Gombel ini suka mencuri anak-anak. Tapi kalau untuk ukuran luar dari anak-anak
wewe gombel tidak menculik. Ya khususnya wewe gombel ini mencuri anak-anak, bukan luar dari anak-anak. Kayak begitu. Tujuannya si wewe gombel milik anak-anaknya buat apa sih, Kang? Kalau Oke. boleh tahu? Sebenarnya tujuan sosok wewe gombel mencuri anak-anak ini memberi jerah atau memberi pelajaran buat orang tua yang mengabaikan anak. Sebenarnya itu. Dan sosok wewe gombel ini sebenarnya nggak jahat. Makanya ketika dia mencuri anak-anak, anak-anak ini yang dia culik, dia bawa ke suatu tempat seperti pohon besar yang sangat tinggi, rindang, dan juga dibawa ke tempat-tempat yang angker. Nah di situ tetap dia urus, dikasih makan, dikasih minum. Cuma cara mengasih makan sama anak ini beda daripada umumnya. Seperti dikasih apa ya? Dikasih makan binatang-binatang kecil, dikasih makan kotoran-kotoran manusia, diminum-minumin yang pokoknya jijik lah gitu. Cuma itu ada tujuan tertentu karena biar anak ini lupa atau nggak bisa nyerita atau pego gitu ya. Biar nggak bisa nyerita bahwasanya wewe gombel itu sosok makhluk yang menyeramkan gitu. Tapi dia nggak berbuat jahat sama anak-anak gitu. Tujuannya wewe gombel nyulik anak-anak ini sebenarnya ngasih peringatan buat orang tua yang melalaikan seorang anak kayak gitu. Kalau misalkan cuma ngasih pelajaran sama orang tuanya yang lalai, berarti anaknya bakal dibalikin lagi dong? Pada akhirnya ntar juga bakal dibalikin. Cuma butuh waktu lama ketika orang tua sadar bahwasanya anak itu berharga atau anak itu emang harus diurus, harus dibimbing. Nah ketika itu sosok wewe gombel akan membagikan itu anak. Tapi sebelum tidak ada kesadaran atau acu-acu aja, ya sampai sejauh itu nggak bakal dipulangin. Kecuali ada ritual-ritual khusus yang bisa menarik untuk anak itu. Emang ada ritualnya? Seperti apa sih, Kang, itu ritual buat manggil anak ini biar pulang. Biar pulang gimana? Ya, ada ritual-ritual khusus untuk biar anak ini bisa keambil lagi atau bisa pulang lagi. Itu salah satunya kita harus berarakan seperti yang tadi Teteh sebutkan bahwasanya Teteh di waktu liburan di Jawa melihat serombongan bawa mukul nampan, itu benar adanya. Ya ritual memang seperti begitu. Ya mungkin salah satunya ritualnya kita berkeliling kampung sambil membawa nampan, kita pukul-pukul. Oh ya, ritualnya seperti Kita pukul-pukul, itu yang pertama. Yang kedua, sambil berjalan kita harus juga nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi yang istilahnya buat rame lah gitu ya, nyanyi-nyanyi. Dan yang ketiga, kita harus juga di sambil yang nyanyi-nyanyi, kita harus juga memanggil nama anak tersebut biar kedengaran sama anaknya ini. Nah, kalau kita sudah laksanakan itu semua, inti poinnya kita harus keliling kampung sebanyak 7 kali kelilingan. Nah, itu ritualnya untuk agar dibalikin lagi anaknya. Iya, seperti begitu. Biar anak itu bisa kembali yang pastinya dengan selamat. Nah, seperti itu. Sosok wewe gombel ini sebenarnya mencuri anak ini bukan tujuannya untuk menyakitin anak, bukan, tapi sebenarnya untuk menyadarkan orang tua yang lalai dengan anak-anaknya. Sebenarnya begitu, bukan sosok wewe gombel ini kejam mencuri anak lantas di gimana enggak. Kenapa kalau misalkan mau ngasih pelajaran buat orang tuanya, kenapa enggak orang tuanya aja, Kang, yang diculik, yang dikasih pelajaran biar jerak, ya enggak? Oke. Sebab gini, garis besarnya orang tua kebanyakan menganggap remeh dengan segala satu hal yang mungkin anaknya kayak kurang perhatian, dicuekin atau gimana. Nah, di sini sosok wewe gombel ini punya peran. Makanya dia nggak ngodain sebagai orang tua, bukan ngejahitin orang tua, bukan. Karena di sini biar timbul kasih sayang orang tua yang lebih untuk memperhatikan anaknya. Kayak begitu.
Oke Teteh, seperti itu. Adakah pertanyaan lagi Teteh? Masih banyak sebenarnya. Oke, yang boleh. mau saya tanyain. Oke. Berapa lama anak yang diculik sama wewe gombel itu biasanya berapa lama? Terus apa ada efeknya nggak buat anak itu kalau misalkan anaknya udah diculik, nanti kalau udah dikembaliin lagi, ada nggak efeknya gitu kan? Siap. Kalau saya jawab satu-satu dulu ya Teh ya. Iya. Barusan Teteh nanya berapa lama kan ini. Nah, anak yang dicuri ini yang ditahan sama sosok makhluk wewe gombel ini sendiri. Kalau untuk berapa lama anak yang diculik oleh wewe gombel ini tergantung dari kesadaran orang tua. Sebelum orang tua itu sadar, sebelum orang tua itu timbul sayang, sebelum orang tua itu bisa menyadari kesalahan tentang dia nggak perhatian sama anak ini tetap masih dibawa sama sosok wewe gombel ini. Berarti makin cepat orang tuanya sadar, berarti makin cepat juga dibalikin. Betul. Tapi sebaliknya, ketika orang tua ini nggak sadar juga, anak Makin itu lama. juga bukan apa ya, bukan ditahan, bukan ditahan gitu, bukan. Tapi makin lama orang tua ini nggak sadar, makin lama juga nggak dikembaliin gitu loh maksudnya. Oh iya. Ada nggak efeknya buat ke anak itu yang udah dicuri sama wewe gombel ntar kalau udah dibalikin? Oke, kalau untuk efek anak yang diculik wewe gombel ini pasti ada efeknya, karena semakin lama ini anak ditahan sama wewe gombel, kan semakin banyak makanan yang dikasih makan itu yang nggak jelas. Karena tujuannya untuk apa? Untuk biar anak ini linglung atau bingung atau pego kayak begitu segala macamnya. Nah, jadi efeknya seperti itu. Ketika dibalikan kepada orang tuanya, dan anak ini udah berubah sifatnya. Kayak tadi kayak pego, linglung atau segala macamnya. Itu bisa jadi efeknya ke situ. Cuma ya ini tergantung orang tua juga lagi sih. Kembali lagi ke orang tua, ketika cepat dia sadar ya cepat juga dikembalikan. Tapi kalau bertele-tele orang tua ini kasih sayangnya emang dasarnya kurang, ya otomatis makin lama juga deh untuk dikembalikan anak ini. Berarti kalau misalkan udah dibalikin ada efek sampingnya, nggak bisa, ibaratnya sebelum diculik anaknya kan normal ibaratnya. Iya. Nanti pas dibalikin anaknya keadaan seperti itu nggak bisa normal lagi, Kang? Mungkin bisa, cuma proses untuk memulihkan anak ini seperti awal, seperti sedia kala, itu sangat susah. Karena kembali lagi dia bergaul atau pendekatan kayak gitu, prosesnya kayak begitu. Bisa pulih lagi, cuma prosesnya kayak Agak gitu. lumayan lama kali ya. Iya, kayak begitu. Terus mungkin ada lagi? Ada sih beberapa pertanyaan lagi yang mau saya tanya. Boleh. Buat ngobatin semua penasaran saya. Siap. Siap. Kira-kira wewe gombel nyulik anaknya satu dalam semalam, apa dia semaunya dia, apa emang asal milih, apa gimana sih itu? Iya. Kan Jadi kalau wewe gombel ini sendiri sifatnya menculik anak tidak pilih-pilih. Nah, kalau untuk dalam satu hari berapa anak yang harus diculik, itu juga tergantung gimana dia dapat anak yang lepas dari pengawasan orang tua. Nah, walaupun hari itu dia dapatnya 7 misalnya atau 5 lepas dari pengawasan orang tua, ya dia ambil semuanya. Ya karena sifatnya dia untuk menjerahkan orang tua. apa nggak repot itu ya wewe gombelnya ngurusin anak orang banyak? Nah, kalau untuk urusan itu alam-alam kayaknya panti panti anak kayaknya. Sekalian aja ya. Iya. Wewe gombelnya buka panti asuhan. Panti penitipan anak. Iya. Oke. Barangkali masih ada Teteh? Apa ya? Boleh. Emang di setiap kampung beda-beda ya cara ininya apa? Cara bukan penangkapan, apa sih ya? Cara mengetahui, oh ternyata wewe gombel tuh ada sosoknya seperti ini. Cara ngambil anaknya, ngambil balik anak kita itu dengan cara seperti ini beda-beda setiap kampung. Bisa juga dibilang kayak begitu, karena ya itu seperti saya katakan pada awal tadi, bahwa
setiap desa, setiap wilayah pasti punya punya masing-masing cara untuk ritual-ritual kayak hal-hal seperti itu mungkin gitu. Ya kayak untuk ukuran penyebutan atau penyampaian juga kan udah beda. Kayak seperti saya katakan tadi di Jawa Tengah penyebutannya wewe gombel, Jawa Barat kalong wewe. Nah itu juga udah beda. Dan mungkin cara ritual mereka untuk memanggil sosok wewe gombel biar dikembalikan anak ini juga mungkin bisa jadi berbeda. Karena begitu, karena dari wilayah punya ciri khas masing-masing. Biasanya kayak gitu. Jadi gini Kang, rasa penasaran saya kan yang dari tadi udah lumayan, saya udah mulai ngerti ya. Terbuka ya, siap. Kayak bagaimana wujudnya kalong wewe. Ya kalau di tempat lain ada juga istilahnya wewe gombel. Iya. Terus apa tuh namanya? Bener enggaknya menculik anak. Iya. Terus cara ritual pemanggilan supaya dibalikin anaknya. Betul, Pokoknya sedikit banyak saya udah mulai paham nih dari mulai. Yeah, Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bikin meyakinkan lagi. Sebenarnya asal mula mitos wewe gombel itu gimana sih? Kang bisa diceritain nggak biar saya tahu asal muasalnya? Oke. Jadi gini, asal mula mitosnya wewe gombel sendiri, kalau kita flashback ke cerita dulu, berasalnya dari Jawa Tengah, di mana bersumber di satu desa, letaknya di Semarang. Yang mendekati di situ ada yang namanya Bukit Gombel. Di situ ada di Semarang. Dan asal mula wewe gombel ini adalah sosok wanita yang cantik, yang sudah bersuami. Cuma sayangnya wanita ini sering disakitin sama suaminya, maksudnya diselingkuhin, suaminya main perempuan lain. Karena wanita ini nggak bisa ngasih keturunan. Asalnya nggak bisa ngasih keturunan. Akhirnya wanita tersebut dikurung dalam satu kamar, diacuh, dicuekin, sedangkan suaminya main keluar sama cewek, selingkuh sana sini. Akhirnya si wanita ini stres, depresi, akhirnya hampir gila. Nah di situ, suatu ketika si wanita ini bisa lolos dari ruangan, bisa keluar dan jalan sampai keliling kampung. Nah ketika itu tanpa dia sadari, di situ dia lihat suaminya lagi sama perempuan lain. Nah si wanita ini hilaf. Akhirnya dia ke salah satu rumah, mengambil benda tajam. Akhirnya suaminya dihakimi sama si perempuan ini, istrinya tadi. Dengan seketika itu suaminya tidak tertolong karena ditebas sama benda tajam. Nah di situ banyak orang nyaksiin bahwasanya perempuan ini menghakimi suaminya sampai meninggal. Dikejarlah si wanita ini sama penduduk kampung untuk minta pertanggungjawaban. Dikejar, masuk keluar kampung, masuk keluar hutan, nggak ketemu juga. Singkat cerita, si wanita ini semakin gelisah karena kehidupannya dia mungkin nggak tenang, selalu dikejar oleh masyarakat terus. Akhirnya dia ngambil jalan pintas. Di situ dia mencoba untuk bunuh diri. Akhirnya dia bunuh diri, meninggalnya dia. Nah, sosok wewe gombel ini adalah perwujudan dari wanita ini yang bunuh diri. Nah itu singkat ceritanya seperti begitu mitosnya. Gitu. Kayak gitu. Iya. Jadi karena dia gak punya keturunan, makanya dia selalu mencari anak-anak yang dilain sama orang tuanya. Maka di situ dia sebenarnya ngasih jerah buat para orang tua. Mungkin dia berpikir gini,
kamu udah punya anak kok disia-siain. Duh, jangan sampai kayak aku dulu pingin punya anak kayak susah sampai aku disia-siain sama suamiku. Nah mungkin kayak gitu pemikiran dia. Iya, ngerti sih Kang. Pertanyaan terakhir boleh ya? Boleh. Ada nggak sih penangkal buat di rumah kayak atau ini biar anak-anak kita nggak bisa diculik sama wewe gombel? Apa penangkalnya? Coba Kang, Siap. bisa jelasin. Kalau untuk penangkal sendiri, kalau untuk ukuran disimpan di rumah mungkin bisa juga, tapi yang lebih afdol itu biasanya dipakein di anak. Kayak Apa? seperti dikalungin. Kalau orang-orang tua dulu suka dikalungin kayak apa ya? Panglai. Oh. Panglai itu ditusuk sama benang, yang khususnya benang itu warna merah, nggak bisa warna lain. Warna merah. Nah, habis itu dikalungin. Kalau nggak dikalungin, digelangin. Biasanya kayak gitu. Kalau nggak digelangin, dikasih ke pinggang. Nah itu. Diiketin gitu. Ya, itu penangkal pertamanya. Yang keduanya ya mungkin kembali lagi ke orang tua. Kembali lagi pengawasan orang tua, kasih sayang orang tua. Kalau sayang orang tua pengawasannya bagus, ya nggak mungkin kalau wewe ini bertindak kayak begitu, ya no. Tuh. Yang utama ya pastinya mohon serah diri kepada Allah, itu aja. Makasih Kang atas penjelasannya. Siap, dari awal pertanyaan saya sampai akhir. Saya udah nggak penasaran lagi Siap. tentang sosok wewe gombel itu seperti apa, dan mungkin kedepannya saya juga harus lebih hati-hati untuk Siap. menjaga anak-anak saya. Siap. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kang Acung udah menjelaskan dari awal sampai akhir. Siap. Pertanyaan-pertanyaan saya semuanya dijawab dengan jelas dan sangat mengedukasi saya banget ya. Oke. Pelajarannya mungkin kedepannya saya harus lebih menjaga lagi anak-anak saya di rumah, jangan Iya. sampai lalai. Dan Siap. juga buat ibu-ibu di rumah seluruh Indonesia juga mungkin ini hikmahnya, yaitu kita harus lebih menyayangi anak kita lagi, lebih Perhatian sama perhatian anaknya. anak-anaknya Iya, ya. iya. Kasih sayang kita harus benar-benar emang kita curahkan sama anak kita ya, jangan sampai lengah. Karena yang namanya bahaya itu kan tidak ada yang tahu ya kan. Sepakat. Betul. Untuk mitos-mitos yang berkembang di masyarakat juga, yang kemarin sempat di rumah saudara saya itu ternyata memang benar adanya. Real ya? adanya, Real kayak adanya. begitu. Oke. Terima kasih ya Kang Acung. Ya, sama-sama Teh, sama-sama. Buat Saya juga ngucapin terima kasih juga karena Teteh udah bersedia ke sini, sudah mau berbagi sama kami. Dan alhamdulillah sedikit banyaknya dengan sedikit pengetahuan juga saya bisa menjabarkan, walaupun tidak begitu padat, tapi ya mudah-mudahan bisa jelas buat Teteh, buat saya, dan buat teman-teman di luar sana gitu. Iya. Kayak begitu. Oke, teman-teman, alhamdulillah panjang lebar kami cerita tadi, segera mengedukasi tentang hal adanya wewe gombel, di mana peristiwa ini yang dialami sama Teteh, dan di sini dia mencari suatu sumber kebenaran, benar adakah, dan mitos-mitosnya. Nah, alhamdulillah di situ juga sedikit banyaknya saya sudah menjelaskan, yang mudah-mudahan bisa teman-teman pahami di luar sana. Dan untuk selanjutnya, apabila ada teman-teman yang ingin berpartisipasi, bergabung, atau ingin mengupas mitos apa yang teman-teman belum ketahui, bisa bergabung di channel Joglo Story ini. Ditunggu, atau kasih komen di bawah ini. Ada yang mau ditanyain lagi, Teteh? Udah, terima kasih. Udah cukup? Sikat. Alhamdulillah, sampai di sini. Jangan lupa sekedar mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman di like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.